Di pagi yang masih diselimuti kabut tipis, di desa kecil yang damai, angin sepoi-sepoi membawa aroma kopi tubruk dan gorengan tempe dari warung-warung pinggir jalan menuju pendopo balai desa. Tiba-tiba, suara lantang yang menggelegah memecah kesunyian pagi itu, membuat burung-burung di pohon beringin besar terbang berhamburan ketakutan. Itulah Mukidi, si pemuda desa yang badannya kurus kering, tapi lidahnya lebih tajam daripada keris pusaka. Ia berdiri gagah di atas bangku kayu reot, menibas-nibaskan tangannya sambil memegang selembar kertas kuning bekas yang ia klaim sebagai sertifikat tanah di surga, alias suro merah. Waduh, para simbah-simbah dan bapak-bapak hartawan yang mulia. Takut mati ya? Dosa sudah numpuk gunung sampai langit. Mau ke surga, tapi tak punya lahan. Saya jual suro merah, sertifikat tanah di surga. Hanya dengan segenggam emas, Bapak dapat kavling seluas istana raja, pemandangan mata air keabadian yang jernih, dan tetangga malaikat yang ramah-ramah. Tak ada setan pencuri tanah di situ. Buruan, sebelum kuota kavling habis, dan Bapak cuma dapat pojokan dekat neraka. Kerumunan wong cilik di warung kopi di ujung pendopo langsung tertawa kecil sambil menggeleng-geleng kepala. Mereka tahu betul Mukidi ini, anak kampung yang tak punya tanah sepetak pun di dunia nyata. Tapi hari ini ia berani jual tanah di akhirat. Tapi yang lebih lucu lagi adalah reaksi para laki-laki tua kaya raya. Para saudagar dan rentenir yang selama ini memeras darah rakyat jelata lewat bunga riba yang mencekik. Mereka yang biasanya sombong dengan perut buncit dan jari-jari penuh cincin emas, kini mendekat pelan-pelan seperti semut mendekati gula. Mata mereka berbinar-binar, napas tersengal karena takut ketinggalan. Mukidi melanjutkan dengan suara semakin merdu. Alamak, bapak-bapak, ini bukan dagangan sembarangan. Suro merah ini sah di mata yang maha kuasa. Sudah saya cap dengan tinta emas dari langit, lengkap dengan cap jempol malaikat Jibril. Bayangkan, nanti di surga, Bapak punya rumah mewah. Sawah tak pernah kering, dan tak ada rentenir yang nagih utang. Hanya segenggam emas saja, lebih murah daripada beli tanah di desa ini, yang tanahnya sudah digadaikan berulang kali. Narator dalam hati tertawa geli, melihat Mukidi yang pura-pura serius. Di balik punggungnya, ia sudah menghitung berapa banyak emas yang akan mengalir ke kantongnya. Ini baru namanya bisnis kearifan lokal, pikir Mukidi dalam diam. Modal nol, untung selangit, dan yang ditipu malah senang-senang karena takut masuk neraka. Para hartawan mulai berbisik-bisik. Pak Haji yang paling kaya di desa, yang dulu meminjamkan uang dengan bunga 100%, kini mengusap jenggotnya sambil berpikir. Gusti Allah, dosa saya sudah banyak. Kalau tak punya tanah di surga, nanti malaikat bilang saya gelandangan abadi. Sementara itu, di sudut pendopo, beberapa wong cilik yang miskin tapi hatinya jernih hanya geleng-geleng sambil minum kopi. Wong cilik seperti kita ini, tanah di dunia saja tak punya, kok malah ada yang jual tanah di surga. Tapi ya sudahlah, biar para lintah darat itu yang kena tipu dulu. Suasana semakin ramai. Beberapa orang kaya sudah mengeluarkan kantong emas mereka, mata penuh harap dan takut. Mukidi tersenyum lebar, lidahnya terus berputar seperti roda pedati yang tak pernah berhenti. Bisnis konyol ini baru saja dimulai, dan pendopo balai desa yang biasanya sepi, kini penuh dengan tawa dalam hati wong cilik yang tahu persis. Kali ini, keserakahan para hartawan akan menjadi makanan empuk bagi akal bulus si Mukidi. Para hartawan yang tadi mendekat seperti semut mendekati gula, mulai saling pandang dengan dahi berkerut. Satu persatu, keraguan muncul di wajah mereka yang biasanya sombong. Pak Haji, si lintah darat paling kaya di desa, yang jenggotnya putih, tapi hati hitam karena riba, maju selangkah sambil mengusap perut buncitnya. Mukidi, ini beneran ya? Kok bisa jual tanah di surga? Ada bukti apa? Jangan-jangan cuma kertas bekas dari pasar. Suaranya lantang, tapi ada getar kecil yang tak bisa disembunyikan. Mukidi dengan wajah polos seperti anak kecil yang baru selesai sholat subuh,
Tapi mata liciknya berkilat-kilat penuh kemenangan, tersenyum tipis sambil mengangkat selembar suro merah lebih tinggi. Alamak, bapak-bapak yang mulia dan bijaksana, ini bukan untuk sembarang orang loh. Hanya yang hatinya cukup bersih dan sudah menebus kezaliman selama ini yang bisa merasakan manfaatnya. Kalau bapak pegang sertifikat ini dan tak merasakan cahaya hangatnya, atau malah merasa dingin di dada, wah, berarti masih ada dosa yang menempel di jiwa bapak. Gusti Allah, jangan sampai nanti di akhirat bapak cuma dapat tanah sepetak di neraka karena pelit menebus dosa sekarang. Narator dalam hati geleng-geleng kepala melihat jebakan psikologis Mukidi mulai bekerja seperti racun yang manis. Para saudagar kaya yang tadi ragu, kini mulai gelisah. Pikiran konyol mereka berputar-putar. Waduh, kalau aku tak beli, besok Pak Camat dan Pak Lurah sudah pamer kafling surga mereka di warung kopi. Orang desa bilang aku bakal gelandangan abadi di akhirat. Malu besar, gengsi hancur. Rasa takut kehilangan muka dan FOMO menyebar cepat seperti angin muson di pasar tradisional. Yang tadinya pelit pinjam uang, lebih banyak lagi dari rentenir untuk menebus dosa sekaligus. Bahkan Pak Haji yang paling kejam, yang biasanya tak pernah memberi sedekah sepeser pun, kini mengeluarkan kantong emasnya sambil berbisik. Ini untuk kebaikan akhirat. Ya, untuk kebaikan. Mukidi terus meniup angin manis itu dengan suara merdu. Bayangkan bapak-bapak, di surga nanti, tetangga bapak malaikat yang ramah. Tak ada rentenir yang nagih utang, tak ada wong cilik yang ngomel karena diperas. Hanya kafling seluas istana, sawah tak pernah kering, dan pemandangan mata air keabadian. Tapi ingat, ini hanya untuk yang hatinya sudah bersih. Kalau masih ragu, ya sudahlah. Biar yang lain yang dapat kuota terakhir. Di sudut pendopo balai desa, wong cilik yang duduk minum kopi tubruk di warung reyot tertawa kecil sambil menggeleng-geleng. Mereka tahu persis Mukidi sedang memainkan akal bulusnya yang paling jitu. Wong cilik seperti kita ini, tanah di dunia saja tak punya, kok malah bisa jual tanah di surga? Tapi biarlah, para lintah darat itu senang dulu. Nanti pasti ada kualatnya yang manis. Gumam seorang kakek sambil mengisap rokok kretek. Mukidi tersenyum lebar di balik punggungnya sambil menghitung emas yang mulai mengalir deras. Ini baru namanya jebakan psikologis kearifan lokal. Pikirnya dalam hati penuh kemenangan. Mereka takut masuk neraka, tapi lupa bahwa dosa terbesar mereka adalah memeras darah rakyat jelata setiap hari. Suasana pendopo semakin ramai dengan bisik-bisik panik dan tawa dalam hati. Bisnis suro merah Mukidi laris manis, dan para hartawan yang tamak sudah terperangkap total dalam jaring laba-laba yang tak terlihat. Beberapa minggu berlalu sejak Mukidi menggelar dagangannya yang luar biasa di pendopo balai desa. Emas dan perak mengalir deras ke kantongnya, sementara para hartawan desa itu berjalan dengan dada membusung, memegang erat suro merah mereka seperti harta karun. Tapi kualat, seperti yang selalu dikatakan orang tua-tua di warung kopi, tak pernah datang terlambat. Suatu pagi yang mendung, kabar buruk menyebar cepat seperti api di jerami kering. Pak Haji, si lintah darat paling rakus yang paling banyak memborong sertifikat, mendadak meninggal dunia di rumah mewahnya. Tak ada cahaya surga yang turun. Tak ada malaikat yang datang menjemput dengan kavling tanah keabadian. Jenazahnya hanya dikubur biasa di pemakaman desa, dan tetangga-tetangganya berbisik-bisik. Waduh, kok tak ada tanda-tanda tanah surga itu beneran? Rentenir kejam. Si lintah darat paling kejam di seluruh desa, yang dulu meminjamkan uang dengan bunga 100% dan kini paling banyak membeli. Suro merah, karena takut neraka, langsung murka besar. Muka merah padamnya seperti kepiting rebus. Perut buncitnya bergoyang-goyang karena amarah. Gusti Allah, Mukidi itu tipu kami semua. Tanah di surga bohongan besar. Bisnisnya mengganggu usaha riba saya yang sudah turun-temurun. Teriaknya dengan suara menggelegar, sampai burung-burung di beringin pendopo terbang ketakutan. Tanpa basa-basi, ia mengumpulkan para saudagar kaya lainnya yang ikut tertipu
lalu menyeret Mukidi yang sedang duduk santai di warung kopi pinggir jalan. Tangan Mukidi dibelenggu tali rotan kasar, tapi senyumnya tetap tenang, seolah ia sudah tahu bahwa badai ini hanyalah angin sepoi yang akan berbalik arah. Kerumunan desa langsung berkumpul di pendopo balai desa yang biasanya sepi. Para saudagar kaya berteriak minta keadilan. Jari-jari gemuk mereka menuding-nuding Mukidi sambil berteriak, "Penipuan! Penipuan besar-besaran! Hukum dia cambuk sampai mati." Narator dalam hati geleng-geleng kepala melihat pikiran konyol mereka yang kini berbalik. Alamak, kalau Mukidi benar, berarti kami semua bodoh besar. Gengsi hancur, dosa tak tertebus, dan tanah surga itu cuma angin lalu. Sementara itu, di belakang kerumunan, Wong cilik yang miskin tapi hatinya jernih hanya berbisik-bisik penuh harap sambil minum kopi tubruk. Waduh, akhirnya para lintah darat itu kena batunya sendiri. Biar Mukidi yang Wong cilik ini kasih pelajaran mereka dengan akal bulusnya. Mukidi dibawa ke tengah pendopo, duduk di bangku terdakwa yang reot. Rentenir kejam berdiri di depan dengan dada membusung, siap mengajukan tuduhan resmi di hadapan kepala desa dan para tetua. Ini bukan cuma soal uang, ini soal penipuan akhirat. Mukidi harus dihukum berat supaya tak ada lagi yang berani main-main dengan dosa orang lain. Suasana pendopo semakin panas dan tegang. Angin sore membawa bau keringat dan amarah. Tapi Mukidi hanya mengunyah sirih pelan-pelan. Matanya berkilat-kilat penuh kemenangan diam-diam. Di balik senyumnya yang polos itu, ia sudah menyiapkan jebakan terakhir yang tak terduga. Kuala telah datang, tuduhan telah dilontarkan, dan pengadilan maut di pendopo balai desa tinggal menunggu saat yang tepat untuk meledak. Sidang pengadilan di pendopo balai desa sudah dimulai dengan gemuruh yang menggetarkan tiang-tiang kayu jati tua. Kerumunan warga desa memadati alun-alun sampai tak ada lagi tempat berdiri. Angin sore yang biasanya sepoi, kini terasa panas dan lengket karena amarah yang membara. Rentenir kejam berdiri di depan meja hakim dengan dada membusung seperti ayam jago yang siap berkokok. Muka merah padamnya berkilat oleh keringat. Di tangannya, ia menggenggam setumpuk suro merah yang dulu ia beli dengan emas berderet-deret. Kini ia angkat tinggi-tinggi seperti barang bukti paling sakti. Yang mulia kepala desa dan para tetua yang bijaksana, bentaknya dengan suara menggelegar sampai burung-burung di pohon beringin terbang ketakutan. Ini bukan cuma penipuan biasa, ini penipuan akhirat yang keji. Mukidi telah menjual tanah di surga yang tak pernah ada. Lihat ini yang mulia, sertifikat-sertifikat bohongan ini. Pak Haji yang paling banyak membeli sudah meninggal, tapi tak ada malaikat yang datang menjemput dengan kafling istana. Tak ada cahaya surga, tak ada pemandangan mata air keabadian. Semua saksi di sini bisa bersumpah. Kami semua ditipu habis-habisan. Para saudagar kaya yang duduk di bangku depan mengangguk-angguk setuju. Jari-jari gemuk mereka menuding-nuding Mukidi dengan penuh dendam. Narator dalam hati geleng-geleng kepala, melihat pikiran konyol mereka yang kini berbalik menjadi racun. Waduh, kalau Mukidi benar-benar penipu, berarti kami semua bodoh besar. Gengsi hancur lebur, dosa tak tertebus, dan besok di warung kopi orang-orang akan tertawa terbahak-bahak menyebut kami lintah darat yang mudah ditipu. Keringat dingin mengalir deras di dahi mereka, meski mereka pura-pura tegar. Wong cilik di belakang kerumunan hanya berbisik-bisik sambil menahan tawa. Alamak, akhirnya para hartawan sombong ini digoyang-goyang di pengadilan sendiri. Mukidi duduk santai di bangku terdakwa yang reot, kakinya disilangkan, tangannya mengunyah sirih pelan-pelan seolah sedang duduk santai. Warung kopi. Senyum tipisnya tak pernah pudar, matanya berkilat-kilat penuh kemenangan diam-diam. Ia tak langsung membela diri. Sebaliknya, ia angkat tangan pelan. Suaranya lembut tapi tajam menusuk seperti keris yang disembunyikan di balik kain. Baiklah, Tuan Rentenir yang mulia dan para bapak-bapak hartawan yang penuh kasih, kata Mukidi dengan nada penuh hormat yang pura-pura. Bapak bilang tanah di surga itu tak ada.
Bapak punya bukti apa selain kematian Pak Haji yang memang sudah takdir? Apakah Bapak pernah naik ke surga sendiri untuk memeriksa? Atau mungkinkah Bapak takut kalau ternyata tanah itu memang ada, tapi Bapak takut dosa riba Bapak terlalu tebal sehingga malaikat tak mau kasih akses? Pertanyaan jebakan itu langsung membuat pendopo hening sejenak. Rentenir kejam terdiam, mulutnya ternganga seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen. Para saksi kaya saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Nerato menggambarkan suasana yang semakin tegang. Udara pendopo terasa semakin panas, jantung para hadirin berdegup kencang, sementara Wong Cilik di belakang mulai menahan senyum lebar. Mukidi belum selesai. Ia melanjutkan dengan suara semakin tenang, tapi semakin menusuk. Atau barangkali, Tuan Rentenir, Bapak ingin saya buktikan bahwa tanah itu nyata, dengan cara yang Bapak sendiri tak berani lakukan? Gelar tawa kecil mulai terdengar dari sudut-sudut pendopo. Para tetua desa mengusap jenggot mereka gelisah, sementara Rentenir kejam menggertakkan gigi. Amarahnya membara, tapi lidahnya mendadak keluh. Mukidi duduk semakin santai, seolah ia sudah memegang kendali seluruh pengadilan. Pengadilan maut ini baru saja memasuki babak paling panas, dan skakmat logika Mukidi tinggal selangkah lagi untuk meledak. Mukidi bangkit perlahan dari bangku terdakwa yang reot itu, seolah tak ada belenggu rotan yang mengikat tangannya. Suaranya tenang, tapi menggema sampai ke ujung pendopo, seperti gamelan yang tiba-tiba dimainkan di tengah hening sidang. Semua mata tertuju padanya. Para saudagar kaya dengan keringat bercucuran, Rentenir kejam yang dada membusungnya mulai goyah, dan Wong Cilik di belakang, yang sudah tak tahan menahan senyum. Baiklah, Tuan Rentenir yang mulia dan para bapak-bapak hartawan yang penuh kebijaksanaan, kata Mukidi dengan nada hormat yang pura-pura, tapi lidahnya sudah siap menusuk. Bapak bilang tanah di surga itu tidak ada. Bapak punya bukti ilmiah, bukti saksi, bukti apa saja. Kalau memang Bapak yakin 100% bahwa suro merah saya bohongan besar, maka izinkan saya bertanya satu hal saja. Ia berhenti sejenak, matanya berkilat-kilat nakal. Pendopo hening total. Angin sore pun seolah ikut menahan napas. Jika Bapak bisa membuktikan bahwa tanah di surga itu tidak ada, lanjut Mukidi dengan suara semakin lantang, silakan Bapak naik ke surga sekarang juga. Naik sendiri. Periksa kafling-kafling itu satu persatu. Lihat apakah sertifikat saya palsu atau tidak. Setelah itu, turun kembali ke sini, berdiri di depan pengadilan ini, dan jadi saksi hidup bahwa saya penipu. Kalau Bapak berani lakukan itu, baru boleh hukum saya cambuk sampai mati. Sesaat tak ada suara. Rentenir kejam ternanga lebar. Mulutnya menganga seperti kodok kena siram air panas. Wajahnya memerah lalu memucat. Tangannya gemetar memegang tumpukan suro merah yang kini terasa seperti daun kering tak berguna. Para saudagar kaya saling pandang. Pikiran konyol mereka berputar kencang. Gusti Allah, naik ke surga. Kami, dengan dosa riba segunung ini. Mustahil. Tapi kalau tak berani, berarti kami yang kalah debat. Keringat mereka mengalir seperti air hujan deras. Tiba-tiba, gelak tawa meledak membelah alun-alun pendopo balai desa. Kepala desa yang tadinya duduk tegang di kursi kayu jati, kini tertawa terbahak-bahak sampai air mata mengalir di jenggotnya. Para tetua desa ikut terguncang-guncang. Wong Cilik di belakang bertepuk tangan riuh rendah sambil teriak, "Waduh Mukidi, akal bulusmu ini lebih tajam daripada keris Majapahit." Rentenir kejam mencoba membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya denusan seperti kerbau kehabisan napas. Logikanya yang ilmiah dan hukum tadi hancur lebur jadi debu, digantikan oleh skakmat yang konyol tapi tak terbantahkan. Kepala desa mengangkat tangan, suaranya masih diselingi tawa. Sidang selesai, Mukidi dibebaskan, tak ada hukuman. Bahkan, biarlah para hartawan ini simpan suro merah mereka sebagai pengingat bahwa di dunia ini, yang paling berharga bukan tanah di surga, melainkan akal sehat Wong Cilik
yang tak pernah bisa ditipu keserakahan. Narator menutup cerita dengan nada penuh sindiran halus khas Nusantara. Begitulah, sekali lagi kearifan lokal Mukidi yang miskin tapi licik berhasil mempecundangi keserakahan para rentenir kejam yang selama ini menghisap darah rakyat jelata. Di warung kopi, cerita ini akan diceritakan berulang-ulang sambil ngopi tubruk dan gorengan tempe, sambil geleng-geleng kepala. Lihat, dosa riba numpuk gunung, tapi takut mati. Malah kena skakmat mulut Mukidi. Kalau kalian suka kisah Mukidi yang penuh akal bulus dan sindiran sosial ini, jangan lupa like, comment, Mukidi juara di bawah, dan subscribe channel ini ya. Biar kami terus menghadirkan audio story Nusantara yang bikin ngakak sekaligus bikin mikir dalam-dalam. Sampai jumpa di cerita Mukidi berikutnya, yang pasti lebih luen leo lagi.